Sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lepas dari berbagai macam ujian yang pastinya akan mendatangi setiap manusia, siapapun dia. Maka dari itulah Allah SWT memerintahkan kita untuk meminta pertolongan dengan dua perkara. Dua perkara ini yang insya Allah SWT akan meringankan berbagai macam problematika kehidupan kita. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wa sholah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan kesabaran dan sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Allah SWT menyuruh kita untuk sabar. Tapi untuk sabar tidak mudah, saudaraku. Karena kesabaran itu butuh keyakinan kepada Allah. Kesabaran membutuhkan keimanan yang kuat kepada Allah. Hanya orang-orang yang yakin kepada Allah dan kehidupan akhirat yang mampu sabar di atas ketaatan. Sabar meninggalkan kemaksiatan. Sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Karena mereka yakin bahwasanya mereka milik Allah, bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Maka Allah mengatakan, Wabassiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Lalu siapa mereka? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillah, kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kami pasti akan kembali kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Keyakinan inilah yang harusnya menjadikan kita terus sabar untuk terus beristiqomah di atas ketakwaan dan ketaatan sampai kita meninggal dunia. Adapun perkara yang kedua, yaitu minta bantuan Allah SWT dengan sholat. Allah menyuruh kita untuk meminta bantuan dengan sholat. Artinya, jika kita dihadapkan kepada berbagai macam problematika hidup, segeralah sholat menghadap Allah. Rasulullah SAW apabila ditimpa berbagai macam kesulitan, kesedihan dan yang lainnya, segera beliau sholat. Juga para ulama, mereka menjadikan sholat sebagai jalan untuk bisa membantu mereka untuk menghadapi kesulitan. Imam Bukhari setiap kali hendak memasukkan hadis ke dalam sahihnya, beliau sholat terlebih dahulu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apabila membaca buku dan beliau tidak paham, beliau segera sholat meminta petunjuk kepada Allah. Dan seharusnya jika ketika kita sedih, ketika kita galau, ketika kita ada masalah, segeralah kita sholat dan meminta kepada Allah kekuatan. Karena sesungguhnya dengan sholat itulah Allah memberikan kepada hati kita cahaya. Jadi berusahalah untuk menjadikan sholat sebagai kebiasaan hidup kita, menjadikan sholat sebagai hiasan hidup kita. Jangan jadikan sholat sebagai beban di dalam kehidupan kita. Karena semakin banyak seseorang sholat, semakin ia mendekati Rasulullah SAW di surganya.